gaji guru sudah kita tingkatkan dan kita sudah memberi tunjangan layak bagi guru-guru non-ASN. Dan sekarang tunjangan guru ditransfer langsung ke rekening penerima. Enggak liwat ini karena kita sudah lama jadi orang Indonesia. Tiap liwat potong sedikit, tiap liwat potong sedikit. Ya sudahlah, ya kan? Sudah lama jadi orang Indonesia. Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Ibu saksikan tadi itu adalah potongan singkat dari apa yang disampaikan oleh Presiden kita Prabowo Subianto terkait dengan kesejahteraan guru dan pendidikan kita saat ini ya. Nanti secara lengkap informasi potongan videonya ya akan saya cantumkan juga di dalam video kali ini. Tapi sebelum saya menyantumkan video tersebut ya, ada beberapa informasi yang disampaikan secara singkat oleh Presiden Prabowo terkait dengan kesejahteraan guru dan pendidikan di Indonesia saat ini. Jadi saya harap Bapak Ibu guru bisa menyaksikan ini hingga full ya, biar tidak salah paham, karena ini berkaitan dengan kesejahteraan Bapak Ibu guru di kedepannya dan pendidikan di Indonesia juga di kedepannya. Nah, jadi berbicara tentang kesejahteraan guru, Pak Presiden itu sudah jelas-jelas menyampaikan bahwa tunjangan guru non-ASN, Pak Presiden itu menegaskan pemerintah sudah menaikkan gaji dan memberikan tunjangan yang layak bagi guru-guru non-ASN. Nah, tunjangan ini ditransfer langsung ke rekening Bapak Ibu guru tanpa melalui jalur perantara untuk mencegah kebocoran. Nah, prinsip transparansi, beliau menekankan bahwa tidak ada potongan dalam proses distribusi tunjangan guru karena praktik lama kerap merugikan tenaga pendidik. Nah, bantuan untuk guru dan petani tidak boleh dipolitisasi ya. Hak guru diberikan tanpa membedakan afiliasi politik ya. Informasi yang disampaikan semacam itu. Nah, kemudian pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini itu menyebutkan bahwa sekolah unggul Garuda rencana membangun 20 sekolah unggul Garuda dan 80 sekolah unggul Garuda rencana membangun 20 sekolah unggul Garuda dan 80 sekolah Garuda transformasi di berbagai daerah. Nah, Politeknik Rakyat akan didirikan yaitu 20 politeknik baru khususnya di daerah tertinggal dengan fokus pada keterampilan teknis dan vokasi agar generasi muda lebih siap menghadapi pasar kerja. Nah, untuk sekolah rakyat saat ini itu sudah berdiri 165 titik sekolah rakyat dengan target meningkat menjadi 500 titik. Nah, Pak Prabowo itu bahkan berencana agar di setiap kecamatan ada sekolah unggulan terpadu. Nah, untuk Sekolah Taruna Nusantara, pengembangan SMA Taruna Nusantara di berbagai daerah untuk menanamkan disiplin, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan. Nah, lalu bagaimana dengan isu yang lainnya berbicara terkait dengan teknologi ya? Pak Prabowo menyampaikan bahwa saat ini itu sudah ada distribusi layar digital interaktif ya. Di tahun ini pemerintah itu mulai membagikan 330.000 layar digital ke sekolah-sekolah termasuk pesantren. Nah, fungsi layar digital itu sebenarnya untuk apa? Yang pertama itu untuk memungkinkan pembelajaran jarak jauh dari pusat dengan guru terbaik. Kemudian guru dan siswa itu dapat berinteraksi langsung melalui fitur chat ataupun monitoring. Solusi untuk daerah yang kekurangan guru spesialis juga menjadi fungsi dari layar digital tersebut. Nah, rencana ke depan, tahun depan itu tiap sekolah akan mendapat 4 layar digital sehingga pemerataan kualitas pengajaran itu bisa lebih cepat tercapai. Nah, lalu bagaimana dengan visi pendidikan ke depannya? Ini adalah visi pendidikan ke depan di mana tujuan pendidikan itu Prabowo menegaskan bahwa masa depan bangsa itu ada pada generasi muda yang pandai, kuat, semangat, berani, dan gembira. Nah, arah kebijakan pendidikan tidak hanya fokus pada jumlah sekolah, tetapi juga kualitas pembelajaran, pemerataan akses, dan penguatan karakter bangsa. Nah, keberanian berinovasi di mana Presiden menyebut pentingnya jalan pintas ya, kreatif seperti digitalisasi pendidikan untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, untuk keterkaitan dengan
keterkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan juga kesejahteraan guru, di mana program pendidikan ini dipadukan dengan program makan bergizi gratis yang telah menjangkau 30 juta anak dan ibu hamil. Nah, tujuannya agar siswa itu belajar dalam kondisi sehat dan siap menerima pembelajaran. Nah, beliau juga menegaskan bahwa pendidikan dan kesejahteraan itu tidak bisa dipisahkan. Untuk guru itu harus sejahtera, ya. Oleh karena itu, Pak Presiden sudah menaikkan gaji khususnya untuk guru-guru non ASN. Kemudian anak-anak juga harus bergizi, ya, meskipun belakangan ini terjadi konflik dalam makanan bergizi di mana banyak anak-anak itu yang mengalami keracunan, ya, semacam itu, ya. Tetapi ya itu tetap harus kita berikan apresiasi, ya. Kemudian barulah kualitas SDM bisa meningkat. Jadi dalam kesimpulannya, eh, dalam penyampaian Pak Prabowo di Munas 6 PKS itu menekankan bahwa pendidikan dan kesejahteraan guru itu adalah pilar utama pembangunan bangsa. Ya, pemerintah mendorong bahwa perbaikan gaji dan tunjangan guru itu secara transparan. Pembangunan sekolah unggulan, kemudian politeknik rakyat dan sekolah itu juga berbasis teknologi. Digitalisasi pendidikan untuk menjangkau daerah tertinggal, sama keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kesejahteraan rakyat melalui integrasi pendidikan dan program gizi dan perlindungan sosial. Nah, jadi itu informasi singkatnya. Lebih jelasnya Bapak Ibu bisa menyaksikan potongan video berikut ini. Gaji guru sudah kita tingkatkan dan kita sudah memberi tunjangan layak bagi guru-guru non ASN. Dan sekarang tunjangan guru ditransfer langsung ke rekening penerima. Enggak liwat ini, karena kita sudah lama jadi orang Indonesia. Tiap liwat potong sedikit, ya sudahlah, ya kan? Sudah lama jadi orang Indonesia. Saudara-saudara, kita akan bangun 20 sekolah unggul Garuda, 80 sekolah unggul Garuda transformasi, dan total 6 SMA Taruna Nusantara di daerah-daerah. Dan rencana saya akan membangun 20 politeknik di daerah-daerah yang ketinggalan, yang terbelakang. 20 politeknik. Sekolah rakyat sudah kita bangun 165 titik dan kita menuju ke 500 sekolah rakyat. Tapi saya sedang merencanakan dan saya sedang melihat keuangan, saya ingin membuat sekolah unggulan terpadu di setiap kecamatan. Saya tidak tahu berapa tahun akan tercapai, tapi kita harus berani mulai, saudara-saudara sekalian. Jadi, menghadapi masalah membutuhkan keberanian, bukan jiwa yang kecil. Tentukan tujuan, kerahkan pikiran, tenaga, rencanakan dengan baik, cari sumber daya, wujudkan, atasi masalah. Dan nanti akan ada yang nyinyir. Apakah bisa? Uangnya dari mana? Uangnya dari yang bocor-bocor itu, Bung. Saudara-saudara, tahun ini juga akan kita bagi 330.000 layar digital interaktif. 1 layar tiap sekolah di seluruh Indonesia. Termasuk 330.000 termasuk pesantren. Insya Allah termasuk pesantren-pesantren. Artinya di tiap sekolah tahun ini baru 1 tiap sekolah. Tapi tahun depan kita akan tambah 3 layar tiap sekolah. Jadi nanti tiap sekolah akan punya 4 layar. Di layar itu, bagi sekolah-sekolah yang di daerah kesulitan guru-guru tertentu, kita akan siarkan pelajaran dari pusat dengan guru-guru terbaik, dengan animasi, dan layar ini ternyata adalah layar interaktif. Jadi dari pusat kita bisa buka, kita cek SMP sekian, desa sekian, kecamatan sekian, kita buka, tak kelihatan gurunya ada atau tidak. Kita bisa monitor. Saudara-saudara, ini jalan pintas kita. Kita harus kerahkan semua upaya kita untuk tingkatkan kemampuan pendidikan anak-anak kita. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Bangsa Indonesia harus terdiri dari rakyat yang pandai, yang kuat, yang semangat, yang berani, yang gembira. Ini yang kita harapkan dari sekolah-sekolah kita.